Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Subagja, peserta PPG 2021 Batch 2 LPTK IAIN Senjati Cirebon, sedang melaksanakan PPL di SDN Lubung Gede 4, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Mohon dukungannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang cakep dan yang cantik, selamat bertemu lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini yaitu tetap masih bulan Ramadan yang indah dengan tema hikmah puasa Ramadan atau manfaat puasa Ramadan. Nah, sebelumnya Bapak juga nanya bagaimana ini? Apakah semuanya baik? Baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik ya, sehat. Bagus itu, jadi orang tuh harus sehat. Banyak makan biar sehat. Ya, biar sekolahnya juga tidak bolos. Ya, gitu. Sebelum melanjutkan ke materi, ya, bagusnya kita berdoa dulu. Karena dengan berdoa, supaya apa? Kita memohon kepada Allah SWT supaya dalam pembelajaran ini dilancarkan, dimudahkan, dan juga dapat pertolongan dan hidayah dari Allah SWT. Dan juga apa? Ilmu yang kalian peroleh itu bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan Farhan untuk memimpin doa. Duduk rapi. Siap. Doa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum melanjutkan, baiklah anak-anak semua yang ganteng dan yang cantik, Bapak absen dulu ya, absen dulu. Diki ada enggak Diki? Ada. Ada Diki. Mana Diki? Ya. Hadir. Padli? Ada. Hadir. Eka? Ada. Ada. Ya. Enar? Ada. Mana Enar? Ya. Enar. Farhan? Ada. Geral? Ada. Gilang? Ada. Haikal? Ada. Baim? Ada. Krisna? Hadir, Pak. Ya. Roni? Hadir. Hadir. Naura? Hadir. Najwa? Hadir. Rizky? Hadir. Zahra? Hadir. Jidan? Hadir. Ini harusnya 18 orang ya? Yang tidak datang berapa orang? Dua. Siapa dan siapa? Ya. Sama sih. Baiklah anak-anak semua. Baik, Pak. Bulan Ramadan yang indah. Iya. Ya. Minggu yang lalu, yang sekarang ini akan Bapak paparkan yaitu hikmah puasa Ramadan. Nah, pembelajaran ini ada 3 tujuan. Ya, yang ke satu, kalian diharapkan mampu
menganalisis atau menjelaskan secara rinci amalan-amalan bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang satu. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan hikmah puasa Ramadan. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah kalian juga bisa menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Tuh. Jadi tujuannya ada 3 supaya kalian itu bisa mengerti tuh ya, mengerti semua mengenai hikmah puasa Ramadan. Baiklah anak-anakku, minggu kemarin ya pelajaran yang lalu itu tentang apa itu puasa Ramadan ya. Nah, sudah dijelaskan apa rukun puasa, apa yang syarat wajib puasa, dan apa syarat sah puasa. Sudah dijelaskan sama Bapak. Nah, cuma Bapak ingin jelas lagi. Siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu apa itu puasa? Ya, ada yang bisa enggak? Itu puasa itu ya. Puasa itu adalah tidak makan dan minum. Ya, terus dengan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai kapan? Dari mulai subuh sampai maghrib, atau dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu ya. Nah, dasar-dasar puasa ini kita sudah biasa ya, dengan yang lalu-lalu, yaitu ada dasarnya dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, Bapak bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk bersama-sama. Kita itu wajib puasa. Sudah dijelaskan yang dulu itu puasa itu ya. Sekarang adalah materinya ke hikmah puasa Ramadan. Silakan kalian ya belajar, buku sudah Bapak bagikan, dan seterusnya kalian juga berdiskusi ya per kelompoknya. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berdiskusi, mempelajari masalah ini, dan Bapak juga nanti kalau kalian sudah membaca buku semua, Bapak tayangkan apa itu hikmah puasa Ramadan. Ya, Bapak tayangkan di tayangan videonya. Ya, silakan dibaca-baca dulu itunya, materinya. Silakan dibaca-baca bukunya. Dipelajari ya. Nanti kalau sudah beres kalian membaca,
Tuh di halaman tadi udah sebutin, halaman 51 sampai 56. Ya. Silakan. Silakan dibaca semua ya, diskusi per kelompok karena kita ini berkelompok satu sama lain itu kerjasama ya, saling membutuhkan. Sudah itu nanti kalian juga harus mempresentasikan ya per masing-masing kelompok itu, ketua kelompoknya atau pembicaranya yang mewakili ya. Di situ juga nanti per kelompok itu barangkali ada yang mau ditanyakan, kelompok yang lain juga nanti bisa menjawab ya. Nah silakan sekarang untuk membaca buku-bukunya ya, sudah dibaca terus berdiskusi apa kesimpulannya kan gitu. Bahkan nanti Bapak tayangkan, akan putar videonya ya, ditayangin Infokus. Maaf ya. Untuk menambah wawasan ya, untuk menambah wawasan kita lihat tayangan video apakah itu hikmah puasa Ramadan itu ya. Nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan kalian sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pertemuan kali ini
kita akan belajar tentang puasa Ramadan dengan materi amalan utama pada bulan Ramadan dan hikmah berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, ada amalan yang dapat meningkatkan pahala puasa Ramadan. Setiap kita mengerjakan amalan tersebut, ada pahalanya yang terlibat. Yang pertama, sholat tarawih. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Amalan yang pertama adalah sholat tarawih setiap malam pada bulan Ramadan. Orang-orang dewasa dan anak laki-laki maupun perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid, ke musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus ini dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian. Amalan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Pahala bersedekah pada bulan Ramadan akan berlipat dibandingkan hari biasa. Barang yang dapat disedekahkan dapat berupa uang, makanan, pakaian, atau barang lainnya yang berguna. Hikmah atau manfaat berpuasa Ramadan. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum. Meskipun tidak ada yang melihat, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain, baik di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Manfaat yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat baik jasmaninya maupun rohaninya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Saat berpuasa, kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Saat melihat makanan enak, kita harus menahannya sampai waktu buka. Saat kita kesal, kita harus menahan jangan sampai marah, karena dapat mengurangi pahala puasa. Pun saat kita haus, kita harus menahannya sampai waktu buka. Hal-hal tersebut tentu dapat melatih kesabaran. Anak-anakku semuanya, kita tadi telah belajar amalan-amalan utama pada bulan Ramadan dan hikmah puasa Ramadan. Saatnya kita mengerjakan tugas. Nomor 1, tuliskan amalan-amalan utama pada bulan Ramadan. Nomor 2, tuliskan hikmah berpuasa Ramadan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini.
Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jaga kesehatan ya anak-anak dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya tayangan begitu lengkapnya, menarik sekali ya. Silakan dilanjutkan belajarnya. Nanti dari masing-masing kelompok itu hasil diskusi dipresentasikan ya. Terus bisa juga untuk saling bertanya dan saling menjawab. Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak yang cakep dan yang cantik ya, Bapak rasa kalian sudah cukup untuk mempresentasikan hasil kajian-kajian, hasil pemahaman-pemahaman yang pelajaran sekarang ini ya. Hasil dari membaca buku, menelaah buku, juga mengikuti tayangan ya. Silakan. Terus Bapak tunjuk atau kalian yang ini ya untuk menyimpulkan. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 untuk mempresentasikan ya. Ya, siap. Gerald sudah siap? Ini ketua regu, ketua kelompok dan juga juru bicara. Gerald. Silakan apa? Gerald? Kebaikan di bulan Ramadan. 1. Sholat tarawih berjamaah. 2. Tadarus Al-Quran. 3. Memperbanyak sedekah. Ya, bagus. Alhamdulillah ya. Itu sesuai dengan ditayang ya. Kebaikan Al-Quran itu ada, kebaikan di bulan Ramadan itu ada 3. 1 apa Gerald? Sholat tarawih. Sholat tarawih ya. Bapak jelaskan sholat tarawih itu nih ya, bagusnya berjamaah di mana? Di masjid. Kalau nggak di masjid di mana? Di musola, di langgar ya. Sekali lagi, jadi berjamaah sholat tarawih itu naik kebaikan bulan Ramadan. Berjamaah di masjid atau di langgar atau di musola. Atau juga nggak sempat, boleh di rumah berjamaah dengan keluarga. Dan yang terakhir itu sholat tarawih itu kalau nggak sempat berjamaah bisa sendiri. Yang kedua membaca Al-Quran. Al-Quran itu bagus itu tadarus berjamaah banyakan biar ketahuan yang salah kita dibetulin oleh orang lain ya gitu. Dan orang yang salah kita betulkan. Tapi kalau nggak sempat berjamaah alias tadarus bersama-sama membaca Al-Quran bisa sendiri-sendiri di mana? Di rumah. Dan yang ketiga adalah apa? Memperbanyak sedekah. Itu beres dari kelompok 1 presentasinya. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempersiapkan. Ya, siapa juru bicaranya dan ketua kelompoknya? Roni. Ya, silakan Roni. Hikmah puasa Ramadan. 1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melatih kejujuran. 3. Menanamkan rasa kasih sayang. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Melatih kesadaran atau pengendalian diri. Oh, ya. Bagus, Roni. Lengkap dari kelompok 2 ya. Kelompok 3 ini materinya kehabisan ya, barangkali nanti bisa menjawab, barangkali ada pertanyaan. Silakan untuk tanya jawab. Oh, mau nanya Baim? Baim mau nanya? Ya silakan, apa pertanyaannya Baim? Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Kurang jelas pertanyaannya apa? Yang keras suaranya. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Oh, iya. Pertanyaannya adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah itu bagaimana? Ya, barangkali juga kalian sudah bisa dan barangkali ada yang bisa menjawab. Silakan. Eka. Silakan. Apa jawaban? Ini Eka kelompok 3 nih. Ya, silakan Eka. 1.
Yang ketiga adalah meningkatnya amal. Rasa syukur kepada Allah SWT itu diucapkan dengan lisan. Dengan lisan itu dengan lidah kita mengucapkan. Bagaimana mengucapkan syukur kepada Allah? Alhamdulillah. Terus hati kita itu diisi dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu sebaik-baik zikir itu begini dalam hati itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barangkali bisa, yuk sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, gitu kan rada merdu, rada indah, bisa aja. Kalau enggak dibegitukan udah bisa begini aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu zikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan apa? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Bacaan apa? Bacaan sholawat. Ini di dalam hati kita. Ya. Terus yang ketiga itu apa ya tadi itu? Yaitu rasa syukur kepada Allah itu dengan meningkatnya ibadahnya. Banyak meningkatnya. Barangkali yang bertanya lagi silakan. Namanya siapa? Kelompok 2 nih. Padli. Ya, Padli. Silakan pertanyaannya gimana Padli? Jelaskan memperbanyak sedekah. Nah, anak-anakku, siapa yang bisa? Pertanyaan dari Padli kelompok 2. Jelaskan memperbanyak sedekah. Oh boleh. Kelompok 3. Siapa namanya? Naura. Silakan Naura. 1. Memberi makan hingga berbuka puasa kepada orang yang akan berbuka puasa. 2. Menyambungi atau memberi sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. 3. Menolong dan membantu orang yang lagi berusaha. Nah itu Padli ya. Di antaranya itu bersedekah itu. Jadi bersedekah itu satu adalah apa Naura yang satu? Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Pahalanya besar. Ya, pahalanya sangat besar. Memberi makan kepada orang yang buka puasa, pahalanya besar. Berikutnya yang kedua, menyantuni anak yatim dan memberi kepada fakir miskin. Pasti ada tetangga kita juga dekat yang miskin, yang yatim juga ada. Dan yang ketiga Naura apa yang ketiga? Nah, itu menolong dan membantu orang kesusahan. Pasti tidak jauh-jauh. Tetangga kita, saudara kita pasti banyak yang butuh kesusahan. Maka kita harus menolong. Itu, ya. Itu. Berikutnya nih. Apalagi? Udah beres atau gimana? Masih ada? Udah beres. Nah, jadi itu ya. Berikutnya akan Bapak bagikan nih lembar pertanyaan. Ya. Untuk kalian jawab paling juga 5-10 menit. Nah, siap. Silakan baik dikerjakan. Ya. Silakan, ya paling juga 5-10 menit, soalnya mudah ya, gampang ya. Paling tidak 5-10 menit. Silakan diisi. Jawabannya adalah yang tadi kalian dilihat dan yang sudah dibukakan. Mudah lah. Ya.
Silakan Baim, silakan. Ya. Sebenarnya jawabannya dari tayangan slide juga nih pasti ada nih. Ya. Ada. Sudah? Sudah beres? Ada yang Belum. Ada yang belum? Oh, Krisna, Belum, Pak. masa Haikal lah 5 lagi soal mudah. Haikal belum? Krisna belum? Ah, gampang. Yang sudah aja dulu, Bapak dulu kan? Silakan. Ya. Silakan. Pak, udah, Pak. Ya. Sudah Krisna. Krisna mah harus jadi kiai nih. Krisna nih, kasep. Ya. Ya, Haikal. Bapak doakan semuanya supaya jadi kiai ya. Sudah Bapak kumpulkan ya. Alhamdulillah. Masih tetap semangat? Harus semangat ya. Kalau ingin jadi anak yang sehat itu belajarnya semangat ya. Tetap senyum, ceria, semangat. Itu ya. Biar menjadi anak yang pintar. Gitu. Jadi hikmah puasa itu ya, hikmah puasa itu adalah manfaat ya. Manfaatnya itu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT, terus melatih kejujuran ya, menanamkan rasa kasih sayang, terus badan juga jadi sehat dan jasmani dan rohani, juga melatih kesabaran. Itu hikmah dari kita berpuasa. Ya. Anak-anakku yang cantik, yang cakep-cakep, ya, yang soleh dan soleha, amin ya Allah rabbal alamin. Ya. Bagaimana hikmah puasa Ramadan ini? Bagaimana? Sudah paham semuanya? Tangan sudah paham belum? Haikal sudah jelas? Mengerti semua? Jelas? Alhamdulillah. Ya. Terus bagaimana dengan tayangan-tayangan ini belajarnya? Senang apa tidak? Menarik apa tidak? Karena senang, karena menarik, jadi tidak ngantuk. Tetap kitanya jadi semangat ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Untuk menutup perjumpaan kali ini ya, sebelumnya juga sebelum berdoa, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini di yang akan datang dengan pembelajaran yang kelima ya. Siap. Bapak cukupkan sekian, bersama-sama ya membaca yang baik dengan membaca surat Al-Asr. Tahu?
silahkan kalian untuk pulang.